Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon pada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang Stellar XLM. Ini kita lihat Stellar untuk hari ini diperdagangkan di angka 0,3105 US dollar, mengalami penurunan sebesar 0,89% dalam 24 jam terakhir, dan Stellar ini menempati peringkat ke-14 di Coin Market Cap, teman-teman. Nah, sekarang kita akan update beberapa informasi terbaru tentang Stellar. Namun sebelumnya kita lihat dulu untuk kondisi market kripto secara keseluruhan. Ini memang masih pendarahan hebat, teman-teman. Jadi kita lihat Bitcoin hari ini masih mengalami penurunan sebesar 2,11%, diperdagangkan di angka 106.682 US dollar, teman-teman. Yang kita lihat hampir semua narasi di dunia kripto masih mengalami penurunan signifikan, teman-teman. Oke teman-teman, kita akan kembali membahas tentang Stellar. Jadi data terbaru kita pertama membahas tentang sentimen pasar dan berita terkini tentang Stellar, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini ada peningkatan adopsi institusional. Jadi Wisdom Tree ini meluncurkan ETP fisik berbasis XLM pertama kalinya di Eropa dengan biaya manajemen 0,50%, terdaftar di SIX Swiss Exchange, Euronext Paris dan Amsterdam, serta terdaftar di Xetra Jerman, teman-teman. Ini menegaskan adanya kepercayaan institusi terhadap infrastruktur Stellar untuk pembayaran lintas batas lintas negara, teman-teman. Kemudian adanya pengakuan regulator, jadi XLM termasuk dalam S&P Digital Market 50 Index bersama Bitcoin, Ethereum, dan aset kripto utama lainnya. Jadi indeks ini menggabungkan 15 proyek kripto dan 35 perusahaan publik terkait kripto, menandakan adanya integrasi Stellar ke dalam sistem keuangan tradisional, teman-teman. Kemudian ada informasi juga tentang adanya integrasi teknis. Jadi Stellar hari ini terintegrasi dengan platform DeFi global seperti Scopuli, memungkinkan adanya proses stacking, perdagangan, dan juga liquidity pool dengan biaya transaksi kurang dari 0,001 US dollar dan dengan kecepatan 2 sampai dengan 5 detik, teman-teman. Ini adalah diskusi yang hari ini sedang ramai di komunitas para pecinta Stellar, teman-teman. Kemudian untuk analisis teknis dan pasar, jadi level harga penting, XLM saat ini menguji support kritis di 0,3 dan 0,31 US dollar. Ini adalah area dari Bollinger Band bawah akibat adanya tekanan jual pasar kripto secara luas. Namun jika bertahan, maka akan terjadi potensi rebound menuju resisten 0,6 US dollar, teman-teman. Kemudian kinerja historis, jadi strategi indikator sederhana ini menghasilkan 176,42% pada XLM untuk periode April sampai dengan Oktober 2025. Dan ini jauh melampaui Bitcoin yang hanya mengalami kenaikan 106,96% dan Ethereum 114,89%, teman-teman. Jadi kalau sepanjang rentang waktu April sampai Oktober, kalau Bitcoin hanya naik 106%, Ethereum 114%, tetapi untuk XLM ini naik sekitar 176%, teman-teman. Jadi mengalahkan Bitcoin dan Ethereum. Kemudian untuk tantangan dan resiko, jadi kita lihat di sini bahwa aliran
aliran keluar dana dari ETF Bitcoin sebesar 367 juta US dollar dan Ethereum 232 juta US dollar pada tanggal 17 Oktober. Ini mencerminkan sentimen resiko tinggi secara keseluruhan dan ini dapat membatasi kenaikan harga XLM dalam jangka pendek, teman-teman. Kemudian untuk proyeksi dan rekomendasi dari Coco Value, yang pertama kita bicara bull case. Jadi breakout di atas 0,6 ini adalah target dari analis yang bernama Peter Brand, itu dapat memicu rally signifikan didukung oleh adanya adopsi ETP dan peningkatan utilitas jaringan. Kemudian kalau kita berbicara untuk skenario terburuk untuk bear case, teman-teman, ini penembusan support kalau misalkan harga jatuh di bawah 0,2 atau menembus 0,2 ke bawah, itu beresiko memicu koreksi lebih dalam hingga mencapai harga 0,2, teman-teman. Jadi kalau misalkan ini support yang terkuat di angka 0,25, kalau itu tembus ke bawah itu harga XLM akan mencapai 0,2, teman-teman. Jadi rekomendasi dari Coco Value ini untuk kita para trader dan investor untuk memantau secara ketat level harga 0,3 sebagai area akumulasi potensial. Jadi kombinasi use case real sebagai cross border payment dan dukungan dari institusi itu membuat XLM layak untuk portofolio jangka menengah dengan porsi terukur, teman-teman. Nah, kemudian kita akan cek dengan menggunakan teknikal EMA 13 dan EMA 21. Jadi kalau kita lihat di time frame bulan, teman-teman, ini trennya masih tren kenaikan karena harga masih berada di bawah EMA 13 dan EMA 21 di time frame bulan. Kemudian kita turun ke time frame mingguan. Nah, kalau time frame mingguan ini harap waspada, teman-teman, karena ini trennya tren penurunan karena kita lihat di sini harga berada di bawah EMA 13 dan EMA 21 di time frame mingguan, teman-teman. Dan ini juga terjadi dead cross di mana garis biru ini memotong garis kuning ke bawah di indikator stokastik. Kemudian untuk time frame hari juga sama, trennya tren penurunan, jadi sama dengan antara time frame mingguan dan time frame hari ini trennya sama-sama tren penurunan, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang ingin melakukan pembelian untuk Stellar atau XLM ini harap berhati-hati, teman-teman. Kemudian kita lihat untuk secara teknikal, kita menggunakan trading view, kita lihat sinyal untuk time frame bulan, ini untuk moving average di time frame bulan, ini strong buy, teman-teman. Jadi ini banyak sekali yang dipakai indikatornya. Untuk time frame besar, time frame bulan strong buy, untuk oscillator buy, tetap kesimpulan gabungan dari moving average dan oscillator, ini sinyalnya sinyal buy, teman-teman. Kemudian kita turun ke time frame weekly. Nah, untuk time frame mingguan harap berhati-hati, teman-teman, karena sinyalnya baik moving average maupun oscillator ini sinyal jual, teman-teman. Kemudian untuk time frame hari, wah ini juga untuk moving average-nya sangat strong sell, teman-teman. Jadi tekanan jualnya sangat kuat dan untuk oscillator juga sama, tekan jual, sehingga kesimpulannya ini untuk time frame hari ini trennya masih tren penurunan karena sinyal dari berbagai indikator ini menunjukkan sinyal penjualan, teman-teman. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah layak bagi kita hari ini untuk melakukan pembelian XLM? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya persilakan teman-teman untuk melakukan dior dan investigasi secara mandiri karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing.